Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tindak pidana perdagangan orang sebagaimana sesi 13 pada mata kuliah tindak pidana khusus. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis kasus tindak pidana perdagangan orang dengan putusan 262 garis miring Pecos garis miring 2025 garis miring Pn Bandung. Boleh next. Baik, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Adventus Christopher Lusengkal dengan NPM 2310061. Yang kedua ada Juan Purba dengan NPM 2310073. Dan yang ketiga Sira Aulia Jaka dengan NPM 2310077. Puspa Anissa dengan NPM 2310078. Dan yang terakhir ada Mafi Batnia Muharara dengan NPM 2310079. Boleh di next. Baik, mungkin untuk kronologi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Puspa, persilakan. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang kronologi kasusnya. Jadi perkara ini bermula pada akhir Oktober tahun 2024 ketika Muhammad Faisal Asari yang berusia 20 tahun dan Muhammad Hanif Hamdani yang berusia 22 tahun tinggal di apartemen Gateway Bandung. Lalu bertemu Nazwa Alin Harlini yang berusia 16 tahun dan Cindy alias Mei. Para terdakwa menawarkan pencarian tamu melalui aplikasi micet, mengatur akun, tarif, serta pertemuan, dan mengambil keuntungan dari setiap transaksi. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 29 Oktober hingga 3 November 2024, di mana korban melayani beberapa tamu sesuai arahan para terdakwa. Pada 3 November 2024, sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat, polisi menerima laporan masyarakat dan menemukan para terdakwa bersama korban serta barang bukti percakapan micet di unit apartemen. Dalam persidangan, para terdakwa mengakui perbuatannya dan hakim menyatakan mereka bersalah atas eksploitasi seksual yang merupakan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pasal 2 ayat 1, Junto pasal 11, Junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis putusan. Analisis putusan nomor pertama, nomor 1 adalah lokus tindak pidana. Dalam pasal 11 KUHP baru dinyatakan bahwa tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Maka berdasarkan pasal 11 KUHP baru, dalam kasus yang kami analisis, lokus tindak pidananya adalah apartemen Gateway Tower Diamond A, unit 0908A, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah analisis teori locus delicti. Penjelasan pasal 11 KUHP baru menyatakan bahwa tempat tindak pidana dapat berupa A. Tempat perbuatan fisik dilakukan, B. Tempat bekerjanya alat untuk menyempurnakan tindak pidana, C. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Maka, berdasarkan teori perbuatan material atau badaniah dan penjelasan pasal 11 huruf A KUHP baru, lokus delikti dalam perkara ini adalah tempat perbuatan fisik eksploitasi yang dilakukan, yaitu di apartemen Gateway Tower Diamond A, unit 0908A. Karena di lokasi inilah korban melayani tamu sesuai perintah para terdakwa dan terdakwa mengatur seluruh rangkaian perbuatan eksploitasi tersebut. Yang ketiga adalah tempus tindak pidana. Dalam pasal 10 KUHP baru tertulis bahwa waktu tindak pidana merupakan saat perbuatan yang dapat dipidana. Maka berdasarkan pasal 10 KUHP baru, tempus tindak pidana dalam kasus yang kami analisis adalah pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 3 November 2024, yaitu waktu ketika para terdakwa mengiklankan korban, mengatur tamu, mengatur tarif, dan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual itu. Yang keempat adalah analisis teori tempus delicti. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa waktu tindak pidana dapat berupa A, yaitu saat perbuatan fisik dilakukan, B, saat bekerjanya alat, dan C, saat timbulnya akibat.
Maka berdasarkan teori perbuatan material dan penjelasan pasal 10 huruf A KUHP baru, tempus delicti dalam kasus yang kami analisis adalah pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 3 November 2024. Karena pada rentang waktu ini, para terdakwa secara aktif memfasilitasi, memerintahkan, dan mengambil keuntungan dari kegiatan eksploitasi korban tersebut. Lalu yang kelima adalah hukum negara yang digunakan. Dalam pasal 4 KUHP baru tertulis bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka berdasarkan pasal 4 huruf A KUHP baru, hukum negara yang digunakan dalam kasus ini adalah hukum negara Indonesia. Karena seluruh rangkaian tindak pidana yaitu mengiklankan, memfasilitasi dan eksploitasi dilakukan di wilayah NKRI, yaitu di Kota Bandung, Jawa Barat, yang merupakan bagian sah dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu eh, yang poin ke-9, waktu atau lama hukuman pidana atau strafmart berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Jadi terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, maka lama waktu hukuman dalam rumusan pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Selanjutnya poin ke-10 yaitu jenis hukuman atau pidana atau strafsort berdasarkan dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, maka jenis hukuman dalam rumusan pasal tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya poin yang ke-11, jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, maka jenis sanksi pidana dalam rumusan pasal tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda sebagai sanksi pidana pokok. Sedangkan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 mengatur kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tambahan. Selanjutnya, poin yang ke-12, kepentingan hukum yang dilindungi dalam aturan hukum yang digunakan. Terhadap perbuatan yang dilakukan, merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, maka dalam kasus yang dianalisis kepentingan hukum yang dilindungi dari perumusan pasal 2 ayat 1 tersebut masuk ke dalam kelompok kepentingan hukum perorangan, karena pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 berada dalam bab tentang tindak pidana perdagangan orang yang melindungi martabat, kebebasan, dan keselamatan individu dari eksploitasi. Selanjutnya, poin ke-13, hukum pidana formal atau hukum pidana material terhadap perbuatan yang dilakukan terduga merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, maka dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana material karena Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 merupakan aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana perdagangan orang beserta ancaman pidananya. Selanjutnya, yang ke-14, hukum pidana umum atau hukum pidana khusus berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Hukum pidana umum adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku untuk semua orang, baik pejabat negara, anggota militer maupun orang biasa. Lalu hukum pidana khusus adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang hanya berlaku bagi orang-orang tertentu seperti pejabat negara, anggota militer atau orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu.
Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, maka dalam analisis kasus ini, hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus. Karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan aturan hukum yang mengatur tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana perdagangan orang yang tidak berlaku untuk semua orang, melainkan untuk perbuatan tertentu dengan karakteristik khusus. Selanjutnya, poin ke-15. Lex spesialis atau lex generalis berdasarkan dasar hukum yang digunakan merujuk pada analisis poin 14 bahwa dalam analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus. Mengingat juga bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan hukum pidana khusus, maka dalam kasus yang dianalisis ini dasar hukum yang digunakan merupakan lex spesialis. Selanjutnya, hukum pidana yang dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang pengaturannya disusun dan dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang. Lalu hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya yang pengaturannya tidak disusun dan tidak dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang. Merujuk pada analisis poin 14 bahwa dalam analisis kasus ini, hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus, serta mengingat juga bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 merupakan aturan hukum yang pengaturannya tidak disusun dan tidak dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang, maka dalam kasus ini maka dalam kasus yang dianalisis ini, dasar hukum yang digunakan merupakan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya baik, di sini ada poin 17 di mana TP formil atau TP material berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Terhadap perbuatan diduga pelaku adalah kita menggunakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di sini perbuatan perbuatan yang dilarang adalah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Keterangan dalam pasal 2 ayat 1 yang selanjutnya merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 11. Yang selanjutnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3. Hal tersebut diatur dalam pasal 17. Maka dapat kita sebut bahwasannya pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 tentang undang-undang tindak pidana perdagangan orang adalah masuk dalam kelompok tindak pidana material. Yang selanjutnya ada poin 18 yaitu TP dolus atau TP culpa. Salah satu syarat yang dapat bertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah adanya kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan dan kealpaan. Merujuk pada ketentuan pasal 36 ayat 2 KUHP baru, kesengajaan dalam KUHP baru tidak lagi menjadi unsur tindak pidana karena perbuatan dengan memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dipandang telah dilakukan dengan sengaja, kecuali delik culpa. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia eh, dapat disebutkan, maka jika dilihat dari kata kerja melakukan perekrutan, pengangkutan, dan lain sebagainya, pertama kata kerja melakukan perekrutan atau merencanakan merupakan kata-kata yang bermakna dilakukan dengan kesengajaan. Kedua, perbuatan. Karena melakukan perekrutan atau merencanakan tidak dapat dilakukan dengan kealpaan atau artinya hanya dapat dilakukan dengan kesengajaan. Maka kami menganalisis atau kami menetapkan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku merupakan TP dolus. Yang selanjutnya ada poin 19 yaitu TP komisionis atau TP komisionis atau TP komisionis for omissioning. Jadi intinya dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, eh, hal yang sudah dijelaskan, mohon maaf, eh, dijelaskan bahwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan hal lain halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan perbuatan aktif. Maka perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini merupakan TP komisionis atau dengan kata lain merupakan TP komisionis.
Yang selanjutnya ada TP biasa atau aduan. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan diduga dilakukan oleh terduga pelaku yang melanggar pasal 2 dan seterusnya itu adalah merupakan TP biasa karena dalam rumusan pasal tidak dirumuskan syarat aduan untuk memproses hukum. Yang selanjutnya ada poin 21, ini termasuk TP umum atau TP khusus. Jika dilihat, tindak pidana khusus merupakan yang pengaturannya dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau beberapa perbuatan pidana tertentu di dalam ketentuan di luar dari KUHP baru. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan terduga pelaku itu diduga melanggar pasal 2 dan seterusnya. Tindak pidana perdagangan orang itu merupakan perbuatan yang dilakukan, mohon maaf, perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana khusus karena di luar aturannya di luar dari KUHP. Yang selanjutnya ada poin yang kedua-dua, terdapat atau tidak terdapat unsur melawan hukum. Jadi unsur melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan beragam kalimat, yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, tanpa hak, melanggar hukum, secara melawan hukum, atau melawan hukum. Dari semua unsur tersebut tidak terdapat dalam rumusan pasal 2 ayat 1, junto pasal 11, junto pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang ke-23, model perumusan sanksi pidana dalam aturan hukum yang digunakan berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Di sini kami menganalisis bahwasanya model perumusan sanksinya itu adalah kumulatif, di mana perumusan sanksi pidana secara kumulatif adalah perumusan sanksi pidana yang dicirikan adanya kata dan. Hal tersebut sudah dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang selanjutnya ada untuk unsur subjektif. Nah, unsur subjektif unsur dalam suatu tindak pidana yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan kondisi mental dan kejiwaan pelaku yang mencakup kesengajaan, maksud, perencanaan, atau perasaan takut. Unsur-unsur ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati atau pikiran pelaku saat melakukan perbuatan, seperti niat atau kesadaran terhadap perbuatan. Jadi jika dilihat dalam unsur kesengajaan itu tidak dirumuskan secara eksplisit, unsur kealpaan tidak dirumuskan secara eksplisit, maksud untuk itu tidak dirumuskan secara eksplisit, dan perasaan takut tidak dirumuskan secara eksplisit. Tapi dalam unsur merencanakan itu tereksplisit dalam pasal 11. Baik, cukup. Bisa dilanjut kepada teman saya yang selanjutnya. Baik, berikutnya unsur objektif dalam aturan hukum yang digunakan. Unsur objektif adalah elemen-elemen atau unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan atau tindakan itu sendiri, akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut, syarat tambahan tertentu, keadaan tertentu yang sifatnya terlihat nyata dan tidak tergantung pada keadaan batin pelaku. Dilihat langsung dari rumusan pasal yang digunakan, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, terdapat dua unsur objektif, yaitu perbuatan dan syarat tambahan. Dalam pasal 2 ayat 1 terdapat unsur objektif berupa perbuatan, yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, yang dimana tindakan ini termasuk ke unsur objektif berupa perbuatan. Yang kedua yaitu syarat tambahan. Syarat tambahan adalah unsur objektif yang ditandai dengan penggunaan kata jika atau apabila. Nah, dalam pasal 17 terdapat frasa pidana ditambah sepertiga apabila korbannya adalah anak. Dengan demikian, unsur objektif berupa syarat tambahan terpenuhi dalam kasus ini. Yang keenam, pelaku tindak pidana. Subjek delik itu berlaku pada setiap orang atau berlaku umum. Nah, dalam kasus ini, pelaku tindak pidana adalah Pak Faisal dan Hanif. Lalu berikutnya ada unsur-unsur pasal dalam aturan hukum yang digunakan. Unsur pasal adalah elemen-elemen yang secara jelas dirumuskan dalam pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku. Unsur-unsur ini harus dipenuhi seluruhnya agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Dalam perkara ini, unsur yang digunakan bersumber dari pasal 2 ayat 1 junto pasal 11 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ada terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada unsur setiap orang. Pasal dimulai dengan subjek setiap orang, yang berarti pelaku tidak membutuhkan kualitas atau jabatan tertentu. Dalam kasus ini, unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa Faisal dan Hanif adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua ada unsur perbuatan. Rumusan pasal 2 ayat 1 menyebut melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dalam kasus ini, unsur perbuatan tersebut terpenuhi. Yang ketiga ada unsur cara atau metode. Pasal 2 ayat 1 juga mensyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan, penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan posisi, rentan, atau jeratan lainnya. Maka dalam kasus ini penerapan pasal tersebut unsur caranya itu terpenuhi. Yang keempat ada unsur tujuan.
Unsur tujuan dalam pasal 2 ayat 1 adalah untuk tujuan eksploitasi. Nah, unsur tersebut, unsur eksploitasi, yaitu eksploitasi seksual dibuktikan dengan tindakan menyediakan korban kepada laki-laki yang menjadi pelanggan. Nah, oleh karena itu unsur tujuan eksploitasi terpenuhi. Berikutnya ada unsur penyertaan sebagaimana tercantum dalam pasal 11. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang, unsur tersebut karena para terdakwa bekerja sama, saling membantu dan bersama-sama melakukan rangkaian tindakan perdagangan orang, maka unsur penyertaan, yaitu turut serta melakukan, itu terpenuhi. Lalu yang berikutnya ada unsur pemberatan sebagaimana tercantum dalam pasal 17, yang berbunyi bahwa pidana ditambah sepertiga apabila korbannya adalah anak. Unsur ini terpenuhi karena memang korban dalam perkara ini adalah anak di bawah umur, sehingga pidana tersebut ditambah pemberatan pidana sebanyak sepertiga. Next. Lalu berikutnya kesengajaan sebagai maksud. Jenis kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kasus ini, bentuk kesengajaan terduga pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau dolus directus, di mana pelaku sejak awal merekrut, menampung, dan mengeksploitasi korban, yang mana eksploitasi adalah tujuan utamanya. Lalu, dapat tidaknya terduga pelaku dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban adalah perbuatan menanggung atau memikul segala konsekuensi atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Unsur pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan dan perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Unsur kesalahan antara lain adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kelpaan. Lalu yang ketiga tidak ada alasan pemaaf. Nah, perbuatan yang dilakukan terduga pelaku merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil karena telah diatur secara tertulis dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang TPPO. Dalam kasus yang dianalisis, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menindak sifat melawan hukum. Jadi sanksi pidana pokok dan atau pidana tambahan yang berpotensi diterima pelaku. Pelaku berpotensi menerima pidana penjara sebagaimana pasal 2 ayat 1, lalu pidana denda sebagaimana juga pasal 2 ayat 1, dan pidana tambahan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 17. Sebagaimana kita tahu, denda dan penjara itu merupakan jenis pidana pokok, mana jenis sanksi pada kasus ini adalah jenis pidana pokok. Lalu lama pidana yang berpotensi diterima terduga pelaku, jika merujuk pada pasal 2 ayat 1 TPPO dan pasal 17 TPPO yang menyatakan penambahan pidana sepertiga, maka pelaku berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun ditambah 5 tahun atau denda paling banyak kategori 600 juta. Namun perlu diingat, lama hukuman pidana tergantung sama penilaian hakim. Yang berikutnya, kepolisian pada wilayah hukum mana yang berwenang menerima laporan atau aduan khusus. Karena lokus delikti perkara ini berada di Bandung, maka laporan akan ditangani oleh Polrestabes sesuai delik lokusnya. Next. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada pengadilan yang berwenang mengadili perbuatan pelaku. Nah, di sini pengadilan negeri sebagai tempat untuk mengadili pelaku, yaitu Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus, di mana perbuatan terjadi di apartemen Gateway Tower Diamond A, wilayah Kota Bandung. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Nah, setelah itu ada tindak pidana percobaan dan tindak pidana selesai. Nah, jadi dalam perkara ini unsur percobaan, niat, permohonan pelaksanaan, dan tindak pidana selesai bukan karena kehendak sendiri. Jadi tidak terpenuhi karena tidak pidana telah benar-benar terjadi, yaitu perekrutan, pemidanaan, dan eksploitasi seksual korban. Nah, bahkan salah satu korban yaitu Najwa adalah anak berusia 16 tahun. Jadi eh, sehingga perbuatan adalah tidak pidana selesai bukan percobaan. Selanjutnya penyertaan. Nah, dalam putusan tersebut bahwa terdakwa Muhammad Faisal Asfari dan Muhammad Hanif Hamdani melakukan perbuatan bersama-sama dalam pemasaran, pengaturan tarif, dan pembagian hasil eksploitasi. Eh, jadi berdasarkan eh, putusan, penyertaan justru ada berupa melakukan bersama-sama. Nah, namun jadi intinya mereka ini melakukannya bersama-sama, jadi terdapat penyertaan, residivis atau pengulangan. Nah, dalam putusan tidak ada informasi bahwa para terdakwa itu pernah dihukum sebelumnya atau pernah melakukan tindak pidana serupa. Nah, jadi terdakwa belum pernah dihukum, jadi maka tidak dapat
residivis atau pengulangan. Konkursus. Konkursus tidak terdapat ya karena dan perkara ini penuntut umum memang menyusun beberapa dakwaan alternatif tetapi itu bukan konkursus. Jadi tindak pidana yang diproses adalah satu rangkaian perbuatan eksploitasi, satu tindak pidana yang perdagangan orang. Oleh karena itu tidak terdapat konkursus. Nah, yang alasan gugur kewenangan menuntut alasan ini meluput jadi tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan menuntut karena tersangka meninggal kadaluarsa, nebis idem, amnesti abolisi, pencabutan pengaduan. Nah, di dalam putusan tersebut terdakwa masih hidup, tidak ada kadaluarsa, bukan delik aduan, tidak ada amnesti atau abolisi, tidak ada putusan lain yang sama objeknya, maka tidak terdapat alasan gugur kewenangan menuntut. Alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana, hal ini dapat terjadi bila terpidana meninggal sebelumnya menjalani pidana, kadaluarsa eksekusi, amnesti atau abolisi, putusan dibatalkan. Nah, tapi di dalam putusan belum ada eksekusi, tetapi tidak ada satupun alasan yang menjadikan pelaksanaannya pidana gugur, sehingga tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidananya. Yang terakhir, pemberatan pidana. Nah, di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 memberikan pemberatan pidana misalnya dilakukan oleh kelompok terorganisasi pasal 16 dilakukan terhadap anak, ancaman ditambah 1/3 di dalam pasal 17 terjadi luka berat atau kematian korban dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, dalam perkara ini korban Najwa berusia 16 tahun sehingga sebenarnya pasal 17 memberatkan ancaman pidana, tetapi putusan menjatuhkan pidana 9 tahun masih dalam batas dasar pasal 2 yaitu 3 sampai 15 tahun. Jadi majelis hakim tidak benarkan pemberatan pasal 17 secara maksimal, tetapi tetap memutus pidana dalam batas yang diperbolehkan. Karena itu, secara yuridis, pemberatan pidana uh, uh, bisa diterapkan walaupun dasar hukumnya tidak tersedia. Sekian, mungkin boleh ditutup oleh moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sekian pemaparan materi hasil diskusi kami. Kami mohon maaf atas setiap kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat dalam presentasi ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.